Informasi ini terkait dengan isu pemakzulan terhadap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa isu pemakzulan ini sudah berhembus sejak pekan lalu, tepatnya pada Jumat tanggal 21 November. Desakan mundur yang dilakukan terhadap Gus Yahya ini satu diantaranya dipicu sosok Peter Berkowitz. Peter Berkowitz sendiri merupakan akademisi pro-Israel yang pernah diundang dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama atau AKNNU beberapa waktu lalu. Terkait undangan terhadap Berkowitz, Gus Yahya dalam keterangan pada 28 Agustus lalu mengaku khilaf karena kurang cermat dalam menyeleksi narasumber. Berkowitz sendiri juga pernah diundang oleh Universitas Indonesia dalam acara pengenalan Sistem Akademik Universitas atau PSAU, Program Pasca Sarjana UI 2025 di kampus Depok, Jawa Barat pada Sabtu 23 Agustus lalu. Lantas, siapakah Peter Berkowitz ini? Berkowitz lahir dari keluarga Yahudi pada tahun 1959. Ia meraih gelar sarjana sastra Inggris pada 1981 dari Swarthmore College di Pennsylvania, Amerika Serikat. 3 tahun setelahnya, tepatnya pada 1984, Berkowitz mendapatkan gelar Magister Filsafat dari Universitas Ibrani Yerusalem, Israel. Berkowitz kemudian melanjutkan studinya hingga meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Yale, Connecticut, Amerika Serikat pada tahun 1987. Ia juga belajar hukum di Sekolah Hukum Yale pada 1988 hingga 90 dan memperoleh gelar Juris Doctor atau JD. Juris Doctor adalah gelar profesional tingkat sarjana yang dirancang untuk memberikan pendidikan yang mendalam dalam praktik hukum dan memungkinkan lulusannya untuk mengejar lisensi praktik hukum seperti pengacara. Kemudian, Berkowitz menjadi akademisi. Ia pun mengajar filsafat politik di Universitas Harvard, Inggris pada 1990 hingga 1999. Ia kemudian berpindah mengajar ke Sekolah Hukum Universitas George Mason pada 90 hingga tahun 2006. Selain menjadi akademisi, Berkowitz merupakan salah satu pendiri dan direktur program Israel tentang pemerintahan konstitusional. Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Kebijakan di Pusat Etika dan Kebijakan Publik. Adapun saat ini Berkowitz tercatat sebagai rekan senior Tad dan Diane Taube di Hoover Institution, Universitas Stanford. Tad dan Diane Taube adalah pasangan suami istri. Mereka merupakan pendukung Jewish Family and Children's Service sejak lama. Kemudian pada 2019-2021 Berkowitz menjabat sebagai Direktur Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri hingga penasihat senior bagi Menteri Luar Negeri. Lalu pada 2017 ia menjadi kolumnis untuk Real Clear Politics. Di tahun yang sama, Berkowitz tercatat bergabung sebagai anggota American Academy of Sciences and Letters. Ia juga meraih penghargaan Bradley Prize pada tahun yang sama. Bradley Prize sendiri merupakan penghargaan bergengsi dari Linda and Harry Bradley Foundation yang diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan memiliki pengaruh di bidang-bidang yang sejalan dengan misi yayasan seperti pemikiran konservatif dan prinsip-prinsip demokrasi Amerika. Dan baru-baru ini Berkowitz menulis Explaining Israel, the Jewish State, the Middle East, and America lewat penerbit Real Clear Publishing. Dikutip dari hoover.org, buku itu membahas Israel dengan melaporkan peristiwa, mengkaji gagasan, dan juga menempatkan keduanya dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Salah satu yang dibahas adalah soal invasi Hamas pada 7 Oktober 2023 yang kemudian berujung pada balasan hingga genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Adapun sebelumnya pada 2012, Berkowitz juga menerbitkan buku berjudul Israel and the Struggle Over the International Laws of War. Lewat buku itu, Berkowitz membela Israel atas berbagai kritik hukum internasional seperti Goldstone Report dan insiden flotilla Gaza. Diverse, rights-protecting democracy. Before I do, I thought I would tell you something about myself, my own education,
why my studies have actually revolved around education, and how I came to learn a little something about Indonesia. So, my first degree is in the study of English literature. For my master's degree, I studied philosophy. For a PhD, I studied political science, and then, still having a sense that I was too ignorant, I got a law degree. But in a way, you could say I was an unusual case. All education, all serious education, begins with our sense of our ignorance. Isu mengenai pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Kholilistakuf atau Gus Yahya tengah jadi sorotan sejak pekan lalu. Terkait isu ini, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa isu tersebut akan diselesaikan secara internal oleh para ulama. Gus Ipul dalam keterangan pada Senin 24 November mengungkapkan para ulama akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai agama dan juga sesuai dengan ketentuan yang ada. Ia menekankan bahwa pihak yang punya otoritas untuk mengambil keputusan ini adalah jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin oleh Rais Am dan 2 wakil Rais Am. Lebih lanjut, Gus Ipul mengimbau masyarakat, utamanya seluruh pengurus NU, agar bersabar dan tidak beropini apapun sebelum adanya keputusan resmi. Adapun isu mengenai pemakzulan Gus Yahya ini mencuat lewat risalah rapat yang jadi sorotan pada Jumat 21 November lalu. Dalam risalah rapat harian tersebut, Syuriah PBNU meminta agar Gus Yahya mundur dari kursi ketua umum. Ada sejumlah poin yang kemudian dituliskan terkait dengan desakan mundur tersebut, seperti soal undangan terhadap narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme internasional saat acara NU. Kemudian ada indikasi pelanggaran terhadap hukum syara terkait tata kelola keuangan di lingkungan PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Semua alim para kiai yang hadir di ruang ini, para ulama kiai yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, pada malam ini kami semua bersyukur pelaksananya silaturahim alim ulama di kantor PBNU Lantai Belakang ini yang telah menghasilkan kesepakatan bersama. Yang pertama adalah semua kiai semua mengusulkan agar ada silaturahim yang lebih besar di antara para alim para kiai dalam rangka islahu dzati bain. Bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik ada masalah, tapi ini semua sepakat. Yang pertama, yang kedua sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode, yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua belum 100%. Yang kedua, yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, berinjahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya. Jadi statement-statement ataupun artikulasi-artikulasi baik lisan maupun tertulis dari siapapun itu semuanya harus diukur dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada dalam sistem konstitusi organisasi. Nah, maka kita akan lihat semua nanti, makanya termasuk Ketua Umum PBNU Yahya Kholilistakuf atau Gus Yahya menilai polemik yang terjadi di internal organisasi yang dipimpinnya tidak bisa dikaitkan dengan kepentingan politik. Dalam keterangan pada Minggu 23 November malam, Gus Yahya menyatakan bahwa spekulasi tersebut belum ada bukti jelas. Gus Yahya mengamini bahwa tiap dinamika yang melibatkan perbedaan pandangan biasanya selalu ditarik ke ranah politik. Namun untuk kasus ini, Gus Yahya memastikan belum ada hal yang dapat dibuktikan secara konkret.
Terkait dengan hal tersebut, Gus Yahya menekankan bahwa persoalan yang muncul lebih didorong oleh perbedaan pendapat dan juga persepsi serta beredarnya informasi yang belum diklarifikasi secara menyeluruh. Gus Yahya pun mengingatkan bahwa fitnah merupakan bentuk ketidakadilan yang dampaknya sangat berat bagi pihak yang menjadi korban. Ia pun meminta seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran rumor dan juga prasangka yang tidak berdasar. Adapun dari hasil rapat alim ulama PBNU pada Minggu 23 November di Jakarta Pusat memastikan tidak ada pemakzulan terhadap Gus Yahya. Unsur politis itu orang bisa khawatir, tapi unsur politis apa? Dengan analisis seperti apa ini sebenarnya nggak jelas. Dalam setiap dinamika yang melibatkan proposal seperti ini, orang selalu menyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita bisa lihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah, maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah. Karena fitnah itu perbuatan tidak adil yang dampak terhadap korbannya itu akan terlalu berat. Maka informasi itu harus diklarifikasi, dan rumor-rumor yang tidak jelas yang merupakan praduga prasangka harus dihentikan dan banyak didiskusikan. Jika yang Satu lagi aja ya. Satu lagi aja ya. Unsur politis itu orang bisa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.